Hey semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kalau di part pertama kita sudah membahas mengenai reksadana, pendapat tetap, dan juga pasar uang. Di video kali ini kita akan membahas mengenai campuran dan juga saham. Jadi, nonton videonya ya. Nah, jadi dalam reksadana, campuran, dan juga saham, sebenarnya perbedaannya itu hanya terletak pada komposisinya. Jadi kalau kita taruh di pasar uang dan di pendapat tetap itu lebih kepada pasar uang dan juga obligasinya dan juga hal-hal lainnya. Nah, di campuran dan saham ini mereka memiliki komposisi yang berbeda dan lebih bervariasi dibanding dua yang pertama. Nah, jadi kita akan mulai dengan yang campurannya itu dulu. Reksadana campuran ini, kalau kita lihat dari Bareksa, kita tinggal klik pada campuran. Kemudian nantinya kita bisa melihat produk-produk yang ditawarkan oleh Bareksa, dan di sini kita bisa lihat bahwa ada 34 reksadana yang berjenis campuran. Nah, dalam hal ini saya akan kembali melihat beberapa reksadana atau produk yang ditawarkan oleh Bareksa itu sendiri. Dalam hal ini saya akan mengambil Sukor Invest Flexi Fund karena mereka juga memiliki data historis yang cukup baik. Kembali kita juga harus melihat bahwa di sini kita harus melihat barometernya, dan kemudian kita juga harus melihat keuntungannya selama beberapa tahun terakhir. Dan di sini sebenarnya kita lihat bahwa banyak sekali produk reksadana campuran itu masih tidak terlalu banyak yang menggunakan ini, karena kalau kita lihat dari barometernya itu, dana kelolaan dari perusahaan-perusahaan ini tidak terlalu banyak dan lebih condong lebih banyak pada pasar uang dan juga pendapatan tetap. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin saja ini terletak pada komposisinya itu sendiri. Ada yang mungkin resikonya ingin tinggi, ada yang inginnya rendah, dan mungkin banyak di antara masyarakat yang pengennya rendah. Makanya pasar uang dan juga pendapatan tetap memiliki barometer yang kebanyakan hijau, sedangkan di sini kita lihat banyak yang not rated dan juga banyak yang masih hitam. Nah, saya akan mengambil Sukor Invest Flexi Fund, dan dalam hal ini kita bisa lihat bahwa sama seperti yang lain-lainnya, kita juga harus melihat returnnya, resikonya, kemudian lihat dana kelolaannya di sini, dan beberapa hal-hal lainnya. Nah, memang yang membedakan atau paling signifikan itu hanya terletak pada komposisinya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, komposisinya itu cukup berubah dan bervariasi, karena kalau kita lihat di sini yang komposisi paling kecil dalam Sukor Invest Flexi Fund itu adalah pasar uang sebesar 6%, 10%, 7%, 5%. Kemudian yang kedua terbesar adalah obligasi. Kita lihat ada sekitar 20%-an di beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir juga. Dan yang paling besar itu adalah saham. Jadi kalau kita lihat bahwa di campuran ini semua produk itu kebanyakan dipakai dan digunakan, tapi hanya proporsinya yang berbeda, dan yang paling besar itu biasanya adalah saham dan juga obligasi. Sedangkan pasar uang itu memiliki proporsi yang paling kecil di antara semuanya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan alokasi untuk campuran itu memiliki yang bervariasi, dan juga resikonya pun juga sudah lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan pendapatan tetap dan juga pasar uang. Makanya kita lihat di sini resikonya pun udah menjadi level 2. Sedangkan kalau di pendapatan tetap dan juga pasar uang, risknya itu biasanya cuma 1. Nah, kita juga akan melihat seperti biasa fund fact sheet-nya itu, supaya kita bisa tahu bahwa bagaimana alokasinya itu sendiri. Nah, alokasinya itu sendiri kalau kita lihat di sini ada efek ekuitas 74,43%, obligasi 20,63%, dan juga instrumen pasar uang 4,94%. Tapi kalau kita lihat ini, tidak semuanya akan bersifat tetap, bisa saja berubah tergantung dari manajer investasinya itu sendiri. Dan inilah alokasi efek terbesarnya kalau kita lihat ke perusahaan apa saja atau obligasi macam apa saja. Nah, kemudian kita juga di sisi kiri sini kita lihat bahwa ada biaya pembelian minimum, kemudian ada biayanya, ada biaya penjualannya. Nah, memang hal ini juga harus diperhatikan karena itu dapat menambah biaya kita juga itu sendiri. Nah, dan kita lihat di sini sebenarnya kita cuma hanya perlu melihat yang generalnya saja. Kita lihat bahwa grafiknya juga menunjukkan bahwa selalu ada kenaikan. Ya, mungkin secara per tahun tidak selalu naik, tapi secara garis besar atau secara grafik sama beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir pun juga selalu naik. Nah, itulah untuk campuran, di mana campuran ini memiliki komposisi yang sangat bervariasi, dan semua produknya itu
memiliki proporsi yang berbeda, dan saham itu yang menjadi paling besar di antara semuanya. Sekarang kita akan melihat ke bagian saham. Saham ini mungkin boleh dibilang paling beresiko di antara 3 produk lainnya. Kita akan lihat pada bagian saham. Kita untick campuran, kita tick saham, kemudian kita cari. Nah, di sini kita ada 73 produk reksadana yang berjenis saham. Sama seperti yang lain-lainnya, kita lihat dulu track recordnya, data historisnya, bagaimana mereka memiliki keuntungan ataupun kerugian, dan kita juga lihat barometernya secara garis besar. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini 3 tahun, 5 tahun terakhir, dan juga 1 tahun terakhir itu minus, karena pada dasarnya kita tahu bahwa pandemi ini telah merusak, bahasanya merusak atau memberi diskon pada Bursa Efek Indonesia, di mana saham-saham yang ada di BEI itu memiliki penurunan harga. Nah, oleh karena itu makanya di sini kita lihat bahwa keuntungannya itu pun minus, karena BEI pun juga selama beberapa bulan terakhir sejak bulan Maret kinerjanya pun selalu minus, tapi sejak mungkin bulan Juni, bulan Juli ini sudah mengalami peningkatan. Nah, di sini kita juga lihat banyak sekali produk yang sudah ada, dan memang kita harus lihat saja produk apa saja yang cukup baik dan dari segi barometer, dan kita juga lihat bahwa komposisi apa yang cocok untuk kita. Nah, pada sebelumnya saya juga pernah menggunakan Sukor Invest Equity Fund lagi. Kenapa? Karena memang saya sudah sering menggunakan milik Sukor Invest sebagai manajer investasi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat resikonya 3. Itu memang sudah wajar, karena inilah yang difokuskan dalam reksadana ini, di mana mereka fokus pada saham, di mana saham itu tentu memiliki resiko yang sangat besar. Kemudian ada returnnya juga 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan melihat alokasinya, di mana hampir di atas 95% itu selalu saham. Kemudian sisanya digunakan untuk pasar uang, di mana pasar uang itu paling tidak beresiko di antara semua jenis produknya. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang ingin mendapat return yang paling tinggi ataupun memberi resiko yang besar, saham bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kalian. Cuman mungkin buat kalian yang merasa terlalu beresiko, mungkin bisa saja alokasikannya pada campuran ataupun jenis lainnya. Nah, kita juga harus lihat pada fun fact sheet-nya lagi. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa ada alokasi portfolio reksadana 99,2% untuk ekuitas, instrumen pasar uang 0,8%. Dan kita lihat ini adalah alokasinya pada bursa efek ataupun pada saham mereka seperti Aneka Tambang, Bank Mandiri, BNI, dan juga Bank Tabungan Negara, dan juga perusahaan gas negara. Nah, memang kalau kita lihat di sini sama, biaya pembelian minumnya 100.000, biaya pembelian maksimal 2%, biaya penjualannya itu maksimal 1,5%. Kembali lagi, ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak jenis reksadana saham yang ada. Jadi belum tentu apa yang ada di sini seperti Sukor Invest ini memiliki kesamaan dengan produk jenis saham lainnya di manajer investasi lainnya. Karena kembali lagi kita harus melihat bahwa alokasi setiap manajer investasi itu berbeda, dan kita harus melihat apakah ada kecocokan antar kita sebagai investor dengan mereka yang menjadi manajer investasi. Nah, kita lihat juga bahwa saham itu boleh dikatakan memiliki peningkatan paling signifikan di antara semuanya, memberikan keuntungan paling besar. Nah, makanya sebenarnya kita juga harus hati-hati dalam memilih produk yang kita inginkan, karena belum tentu juga kalau kita memilih saham itu akan selalu paling untung. Karena kalau kita lihat sekarang, kita lihat pada ini akan menjadi tahun yang sangat merugikan bagi produk-produk seperti saham, sedangkan pendapatan tetap ataupun pasar uang tidak terlalu mendapat efeknya itu sendiri. Tapi mungkin pada mereka yang investasikan saham pada sekarang, kemudian mereka ingin melihat 10 tahun nanti ataupun beberapa tahun kemudian, mungkin nilainya akan sangat besar dan lebih tinggi dibandingkan pendapatan tetap, pasar uang, dan juga campuran. Nah, jadi mungkin itu saja untuk kali ini, dimana sebenarnya kita yang ingin saya bagikan adalah bagaimana adanya alokasi atau proporsi yang berbeda di antara setiap produk, dan kita juga akan melihat bahwa bagaimana resiko-resikonya itu berbeda antara produk satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita bisa kategorikan, yang paling tidak beresiko itu dimulai dari pasar uang dan juga pendapatan tetap, sedangkan resiko yang sudah tinggi dan besar tapi memiliki keuntungan yang mungkin juga besar juga adalah campuran dan juga saham. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini dalam
part 2 dari reksadana. Nanti kita akan membahas mengenai instrumen investasi lainnya yang akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.